Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di dalam anugerah Tuhan. Kita menikmati pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Semuanya berharga, sekiranya semuanya juga berkenan di hati Tuhan. Puji Tuhan, malam ini kita akan merenungkan bersama dengan firman Tuhan. Saya beri judul, Melekat kepada Tuhan. Ya, nah, Bapak Saudara perlu ketahui bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk memiliki hati yang melekat kepada sesuatu yang diandalkan atau dia percaya, apa dia kagumi. Orang-orang waktu lalu menghargai misalnya air, menghargai angin, menghargai api atau bulan, bintang, matahari. Dan kemudian mereka mulai menyembahnya, menganggapnya luar biasa, berharga, kuat. Mereka mulai menyembahnya. Tetapi ketika kita sudah ada di dalam Kristus, maka kita tidak menyembah itu lagi, tetapi menyembah Allah yang kuat, perkasa, yang kuat. Nah, memang kita bisa akui bahwa kadang-kadang lebih mudah mengagumi apa yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan, seperti Tuhan kita. Kita tidak bisa melihat fisiknya, tetapi di dalam iman kita percaya. Nah, firman Tuhan menolong kita dan mengingatkan kita bahwa kita harus senantiasa melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat 11b berkata, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Harta bisa membawa kita jauh daripada Tuhan. Kita mengandalkan harta, melekat hati kita kepada harta. Semuanya kita anggap yang paling penting harta. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan hati kita melekat kepadanya. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 24 berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Diingatkan kembali bahwa kita harus mengabdi kepada Tuhan. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, yaitu Mamon, maka kita akan membuat diri kita tidak bisa mengabdi kepada Allah. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita mengabdi kepada Allah dan bukan kepada Mamon. Firman Tuhan juga berkata dalam Yeremia 17 ayat 5 ayat 7 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itulah yang diingatkan oleh Tuhan, biarlah hati kita melekat pada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa melihat ciri-ciri orang yang melekat pada Tuhan? Yang pertama adalah hati yang rindu dekat sama Tuhan. Itu menunjukkan adalah kehidupan seseorang yang melekat kepada Tuhan. Ada kerinduan senantiasa berhubungan dekat dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan. Pertobatan harusnya membawa kita makin dekat kepada Tuhan kita. Makin mengasihi Tuhan. Meninggalkan kehidupan yang lama. Menjadi serupa dengan gambarannya. Makin mencintai Tuhan kita. Mentaati apa yang Dia ingin kita lakukan. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita ini hidup seperti orang-orang di luar sana, hidup di dalam dosa, maka kita tidak ada kerinduan untuk dekat sama Tuhan. Mazmur 1 ayat 5 berkata demikian. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan kita. Kalau kita dekat sama Tuhan, itu membuat kita makin melekat, mengasihi Tuhan. Tapi kalau ada dosa, membawa kita jauh daripada Tuhan. Dan kita tidak nyaman dekat sama Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang rindu sama Tuhan, hatinya melekat sama Tuhan. Yang kedua kita bisa lihat ciri orang yang melekat pada Tuhan adalah ia hidup senantiasa melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan dia, taat senantiasa. Tidak hanya mengerti, ya menambah pengetahuan terus dalam kehidupannya, tetapi belajar taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, mereka hidup di dalam pengampunan karena Bapa di surga mengajar kita untuk mengampuni. Kalau ada orang yang bersalah, mendoakan mereka.
Mereka mulai belajar hidup di dalam kerendahan hati. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Mereka belajar hidup di dalam kesucian. Mereka belajar untuk hidup di dalam pertobatan senantiasa, menunjukkan pertobatan yang dilihat oleh sesamanya. Mereka belajar untuk menghasilkan buah-buah jiwa. Mereka perlu belajar hidup dalam belas kasihan. Dan banyak hal yang kita bisa pelajari. Orang yang melekat sama Tuhan ingin senantiasa belajar taat kepada kehendak Bapa di surga. Ya, dan kita bisa ingat bahwa firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bukan orang yang mengerti memanggil Bapa akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk surga. Yang menentukan ialah apakah mereka taat kepada Bapa-Ku yang di surga atau tidak. Oleh karena itu, orang-orang yang melekat sama Tuhan, hidupnya akan taat senantiasa kepada kehendak Bapa di surga. Nah, mengapa kita perlu melekat sama Bapa kita di surga, melekat pada Tuhan kita? Saya mau berkata bahwa tidak ada gunanya untuk hidup lepas daripada Tuhan. Ya, ada banyak hal yang mungkin bisa menyeret kita jauh daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan menegaskan kita kembali bahwa kita harus melekat. Di dalam Yeremia 13 ayat 11 berkata, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Ini yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel, orang Yehuda. Tuhan menginginkan mereka melekat kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan menyediakan kehidupan yang diberkati. Mereka menjadi umatnya, kehidupan yang ternama, terpuji, terhormat. Ya, kalau kita jauh daripada Tuhan, maka tidak berguna. Ya, firman Tuhan menunjukkan contoh daripada orang Yahudi, orang Israel. Ya, mereka yang jauh daripada Tuhan dikatakan seperti ikat pinggang yang tidak berguna apapun. Ketika kita tidak melekat sama Bapa di surga, maka kehidupan kita tidak berguna. Seperti lampu yang harus dicolokkan ke listrik baru menyala. Kalau tidak dicolokkan tidak akan menyala. Demikian juga kehidupan kita yang tidak melekat kepada Tuhan, maka kehidupan kita tidak berguna. Allah itu mau merancangkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, baiklah kita melekat sama Bapa di surga. Nah, ada berkat bagi orang-orang yang melekat kepadanya. Ya, tadi sudah disebutkan ternama, terpuji, dan ada yang kita bisa lihat lagi di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mazmur 91 ayat 14 itu bicara tentang perlindungan. Ya, ketika hati kita melekat pada Tuhan, Dia akan meluputkan kita dari mara bahaya, dari orang-orang jahat, dari hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang mungkin menyakitkan, membuat kita sakit, dan mungkin kita bisa merasa kecewa. Tetapi ketika hati kita melekat pada Tuhan, dikatakan, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dan ayat selanjutnya dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Allah peduli. Ya, ketika kita berteriak, berseru, maka Allah akan menjawab. Orang-orang yang mendekat, melekat sama Dia, maka Allah peduli. Dia akan menjawab kita. Dia akan memperhatikan kita. Dia menyertai kita di dalam kelemahan kita, di dalam kondisi apapun kita. Dia peduli dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 16 berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Firman ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan berkat-Nya
umur panjang, ku kenyangkan dia, dan ku perlihatkan kepadanya keselamatan, hal-hal yang baik diberikan kepada orang-orang yang melekat kepada dia. Maukah Bapak Ibu Saudara melekat pada Tuhan? Karena ada banyak berkat yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apa tantangan kehidupan kita saat ini? Apa permasalahan yang kita hadapin saat ini? Saya mau berkata, biarlah kita tetap melekat sama Tuhan kita. Senantiasa terus melekat. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang baik buat kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Saudara, biarlah hidup kita tetap ada dalam Dia. Hidup kita akan teguh selama-lamanya. Apapun yang terjadi, kita akan tetap kokoh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Hari ini kami belajar kembali bagaimana supaya kehidupan kami terus melekat kepada Engkau. Di luar Engkau, ya, kami akan lemah, tidak berdaya. Seperti orang yang diombang-ambingkan gelombang. Oleh karena itu, biarlah kami senantiasa melekat sama Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada kekuatan-Mu, ada pelindungan, ada berkat-Mu yang melimpah, dan kami akan kokoh terus di dalam Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara kami yang saat ini sedang di dalam persoalan, ada di dalam masalah, biarlah hati kami terus memandang Tuhan. Biarlah hati kami terus percayakan Tuhan. Biarlah hati kami terus mengasihi Tuhan, rindu akan Tuhan senantiasa. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam nama Yesus. Di dalam kelemahan kami percaya kuasa-Mu besar. Kasih-Mu cukup buat hidup kami. Dan kami lepas daripada masalah yang ada. Berikan hikmat akal budi untuk melangkah di dalam iman. Supaya kami terus melihat kasih setia Tuhan di dalam kesetiaan kami di dalam Engkau Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kasih-Mu senantiasa memelihara hidup kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur untuk berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan pertolongan Roh Kudus, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya. Amin.